Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Amma ba'd. Saudaraku ikhwani wa akhwati fid din rahimakumullah. Kita melanjutkan kajian tentang bab sumpah. Dan kali ini topik kita adalah al-hinthu, yakni pelanggaran sumpah. Apa maksud dari pembahasan ini? Pembahasan ini dimaksudkan supaya kita tahu kapan kondisi-kondisi yang membuat kita dipandang telah melanggar sumpah sehingga wajib membayar kafarah. Jadi itu urgensinya. Urgensi pembahasan ini adalah mengetahui kapan kita dipandang telah melanggar sumpah sehingga wajib membayar kafarah. Ya. Karena kita tahu kemarin sudah sempat kita singgung bahwa pelanggaran sumpah itu hukum asalnya adalah dosa. Nah, kecuali bersumpah untuk bermaksiat atau meninggalkan kewajiban, maka justru wajib untuk melanggar sumpahnya. Nah, selama sesuatu yang disumpahkan itu bukan maksiat, maka hukum asalnya adalah haram hukum asalnya melanggar sumpah itu dihukumi maksiat. Ya, tetapi rinciannya nanti berbeda-beda tergantung yang disumpahkan. Nanti bisa jatuh hukumnya adalah makruh, bisa jatuh hukumnya adalah sunnah, bisa jatuh hukumnya adalah wajib, bisa haram. Contoh melanggar sumpah yang haram adalah bersumpah untuk melakukan sholat 5 waktu seumur hidup. Nah, ini kan haram, dilanggar, tidak boleh. Ya, itu contoh-contohnya. Pembahasan semacam ini itu sepertinya sederhana, tetapi kalau dirinci itu sesungguhnya banyak sekali rincian-rincian yang barangkali tidak semua orang sanggup memahaminya. Imam An-Nawawi membahas topik soal pelanggaran sumpah ini dalam kitab Rawdatul Talibin itu dengan pembahasan yang paling banyak, karena contoh-contohnya memang banyak sekali. Jadi beliau membahas dalam bab khusus berjudul ma yahnatsu bihi, gitu ya, atau ma yaqa'u bihil hinsu, gitu. Intinya adalah menjelaskan kapan seseorang itu bisa dipandang telah melanggar sumpahnya. Satu contoh kasus yang mungkin saya berikan gambaran, misalnya bagaimana hukumnya kalau misalnya ada seseorang yang bersumpah tidak mau datang ke rumah fulan, misalnya dia sangat marah kepada seorang yang bernama Rudi misalnya, lalu kemudian bersumpah saya tidak akan pernah mau masuk ke rumahnya Rudi. Dia sudah bersumpah begitu, demi Allah saya tidak akan pernah mau masuk ke rumahnya Rudi misalnya. Lalu kemudian suatu saat dia diajak temannya untuk membeli rumah. Ketika dia sampai di lokasi tempat yang dibeli itu, dia tidak tahu kalau rumah yang didatangi itu adalah rumahnya Rudi, karena Rudi itu rumahnya banyak. Ya, rumahnya misalnya 5, kemudian dia masuk ke situ, tidak tahu. Begitu dia sudah masuk ke situ, lalu kemudian diberitahu siapa pemilik rumah ini adalah rumahnya Rudi. Rudi siapa? Diberitahu ini. Wah, nah akhirnya dia menjadi bingung. Kasus semacam ini apakah dirinya sudah dipandang
melanggar sumpah ataukah tidak. Ya. Atau kasus yang lain misalnya seseorang bersumpah, saya bersumpah tidak akan menjual rumah ini misalnya. Jadi mungkin dia ada perselisihan dengan saudaranya, mungkin terkait dengan hak milik yang dihubungkan dengan wasiat orang tua atau bagaimana, kemudian muncul kata-kata saya bersumpah tidak akan menjual rumah ini. Lalu suatu saat dia butuh, sangat butuh, entah bayar sekolah anaknya atau bayar utang dan sebagainya, sehingga dia merasa sangat perlu menjual rumah ini. Lalu dia teringat sumpahnya, dia sudah bersumpah tidak akan menjual rumah itu. Nah, lalu kemudian dia menggagas, begini saja, yang kusuruh jual adalah istriku. Nah, jadi bukan saya yang menjual, tetapi istriku. Karena aku bersumpahnya adalah aku tidak akan menjual rumah ini. Jadi kalau yang menjual adalah istriku, nah berarti aku tidak kena pelanggaran sumpah. Nah, pertanyaannya, apakah bisa dibenarkan yang ia lakukan itu? Betulkah yang ia pikirkan itu? Ya, dan semisalnya, ya. Atau misalnya bersumpah lebih berat lagi terkait dengan orang-orang yang masih belum menikah, ya. Dia misalnya diejek, dibully kejombloannya, lalu kemudian sampai dia bersumpah, demi Allah saya tidak akan menikah. Misalnya sudah ngomong kayak begitu. Sudah, dan dia serius dengan sumpahnya tidak akan menikah. Lalu kemudian suatu hari dia merasa bahwa sumpahnya itu terlalu berat. Dia merasa bahwa dirinya itu ketika bersumpah demikian itu terlalu emosi, sehingga dia sekarang merasa menderita ketika tidak menikah. Lalu kemudian dia menggagas bahwa dirinya tidak langsung melakukan akad nikah, tapi dia melakukan akad taukil, mewakilkan pada orang lain untuk menjadi wakil dirinya menikah dengan wanita yang diinginkannya. Nah, apakah perbuatannya itu membuat dia melanggar sumpahnya atau tidak? Nah, itu kira-kira gambaran pembahasan ini tuh di situ yang dibahas oleh para ulama. Dan itu bisa panjang lebar terkait. An-Nawawi itu sampai membagi-bagi yang beliau itu mengatakan bentuk-bentuk pelanggaran sumpah itu la tuhsa. Jadi tidak bisa dihitung karena saking banyaknya. Tetapi Asy-Syafi'i dan juga ulama-ulama Syafi'iyah ya itu memerinci contoh-contoh itu sekedar untuk memberi kaidah kasus-kasus yang paling banyak terjadi di masyarakat, sehingga semuanya nanti bisa dianalogikan ke situ. Ya, An-Nawawi itu meringkas di kitab Rawdatul Thalibin itu contoh-contoh pelanggaran sumpah itu yang banyak terjadi di masyarakat, itu beliau sebut diantaranya dalam urusan ad-dukhul wal musakanah misalnya. Jadi sumpah yang terkait dengan masuk tempat tertentu atau tinggal di tempat tertentu, itu banyak terjadi di masyarakat. Saya tidak akan pernah, demi Allah saya tidak akan menginjak rumahmu lagi. Nah kayak gitu kan banyak yang orang semacam itu. Saya tidak akan pernah tinggal lagi bersama dia. Saya tidak akan, model-model sumpah semacam itu banyak. Termasuk juga sumpah yang terkait dengan al-aklu wasyurbu, makan minum. Saya bersumpah tidak akan makan sate lagi ya, karena khawatir kolesterol dan sebagainya misalnya, ya. Saya bersumpah, atau seperti sumpah Rasulullah, saya tidak akan meminum ya, minuman yang dari tanaman maghfir atau apa, saya agak lupa itu, untuk membuat ridho istrinya, ya, karena kasus kecemburuan waktu itu. Nah, itu sumpah yang terkait dengan makan dan minum. Atau sumpah yang terkait dengan uqud, dengan akad-akad. Atau sumpah yang terkait dengan idhofat dan sifat. Itu dibahas sampai 2 kali sekali oleh An-Nawawi dalam kitab Rawdatul Thalibin untuk menunjukkan kasus-kasus sumpah yang banyak diucapkan oleh orang, yang itu perlu diketahui statusnya, hukumnya, apakah itu sudah termasuk melanggar sumpah atau tidak. Ingat ya, pembahasan sumpah itu intinya adalah untuk ta'zim, mengagungkan nama Allah.
Karena orang yang sudah menggunakan nama Allah untuk menegaskan sesuatu, dia wajib menjaga kehormatan nama Allah itu. Sehingga kalau sampai ada hukum pelanggaran sumpah, itu sebenarnya perasaan kita itu adalah dalam konteks khawatir tidak menghormati nama Allah. Ya, jadi itu hubungannya dengan ketakwaan demikian ya. Ketika pembahasan ini melanggar sumpah, ini tidak, kemudian membahas kafaroh. Kafaroh itu maknanya kan menghapus noda, menghapus dosa itu. Nah, itu konteksnya demikian. Ya, oke. Baik, ini pembukanya. Sekarang kita akan membahas bagaimana penjelasan fikihnya. Abu Syuja' mengatakan, "Wa man halafa an la yaf'ala syai'an." Barang siapa bersumpah tidak melakukan sesuatu. Ya, jadi ini bersumpah tidak melakukan sesuatu. Berarti sumpahnya itu sifatnya negatif. Ya. Sumpahnya itu bukan afirmatif ya, tapi sifatnya negasi. Tidak melakukan sesuatu itu banyak, misalnya saya bersumpah tidak akan menjual ini, tidak maknanya ya. Itu beda dengan sumpah yang afirmatif. Kalau yang afirmatif itu saya bersumpah akan sholat tahajud setiap hari. Nah, itu berarti afirmatif, melakukan sesuatu. Ini sumpah yang bermakna tidak melakukan sesuatu ya. Saya bersumpah tidak akan menjual rumah, saya bersumpah tidak akan membeli tanah itu, saya tidak bersumpah tidak akan menikahinya misalnya ya. Hal-hal semacam ini itu yang dimaksud dengan contoh wa man halafa an la yaf'ala syai'an, bersumpah untuk tidak melakukan sesuatu. Fa amara ghairahu bi fi'lihi lam yahnas, kemudian dia memerintahkan orang lain untuk melakukannya, maka dia dihukumi tidak melanggar sumpah. Nah, ini ya. Ini kan mungkin kaidah yang jarang diketahui dan jarang dibahas. Jadi kalau orang bersumpah tidak melakukan sesuatu, lalu memerintahkan orang lain untuk melakukannya, itu tidak dihukumi melanggar sumpah. Ya. Jadi seperti yang saya contohkan tadi di awal, kalau misalnya seorang suami bilang, demi Allah saya tidak akan menjual rumah ini. Lalu suatu saat dia butuh, lalu memerintahkan istrinya, kamu aja yang jual misalnya. Terus istrinya menjualnya, dia nggak melanggar sumpah. Kenapa? Karena sumpahnya itu nisbahnya ke dirinya. Saya tidak akan menjual rumah ini. Maka ketika yang menjual adalah istrinya, maka itu dihitung tidak melanggar sumpah. Ya, orang lain ini ketika melakukan yang ia sumpahkan itu tidak peduli apakah akadnya wakalah atau bukan akad wakalah tapi wilayah perwalian dan semisalnya. Yang jelas pokoknya bukan dia yang melakukannya, maka itu tidak dihukumi melanggar sumpah. Ya, oke. Sekarang sedikit saya perdalam tentang analisis kata yahnas. Ya, yahnas tadi itu kan saya jelaskan maknanya melanggar sumpah. Lam yahnas berarti tidak melanggar sumpah. Kenapa yahnas itu diterjemahkan melanggar sumpah? Yahnas itu dari kata hanitha. Ya, hanitha yahnasu, hinsan, melanggar sumpah. Al-hinsu sendiri itu maknanya adalah dosa. Nah, harus diingat-ingat di situ. Karena pecahan kata ini itu dari kata al-hinsu yang bermakna dosa. Lalu kenapa melanggar sumpah itu kok dihubungkan dengan kata al-hinsu yang bermakna dosa? Nah, itu seperti yang saya singgung di awal tadi. Hal itu disebabkan karena pelanggaran sumpah itu hukum asalnya adalah maksiat. Ya, karena melanggar sumpah itu menjadi sebab munculnya hinsun atau maksiat, maka pelanggaran sumpah memakai kata hanitha yahnasu. Ya, jadi itu. Itu asal usulnya kenapa pelanggaran sumpah itu pakai kata hanitha yahnasu. Ya. Lawannya adalah barra atau abarra. Jadi abarra itu melaksanakan sumpah. Al-wafa bil yamin atau bahasa lainnya begitu. Jadi lawannya al-hinsu adalah al-barru. Nah, itu. Nah, apa yang dijelaskan oleh Abu Syuja' di sini itu sesungguhnya memberi isyarat kepada kita bahwa untuk mengukur apakah seseorang itu telah disebut melanggar sumpah atau tidak,
itu prinsipnya adalah dilihat lafadznya. Gitu ya. Jadi diperiksa lafadznya, kemudian kandungan makna lafadznya itu seperti apa, itu yang menentukan apakah seseorang disebut melanggar sumpah ataukah tidak. Dalam bahasa para ulama, ya, mereka menyebutnya yang dilihat adalah muqtadal lafzi. Jadi muqtadal lafzi itu intinya di situ. Muqtadal lafzinya itu apa? Kalau muqtadal lafzinya menunjuk A, maka pelanggaran terhadap A itu melanggaran sumpah. Gitu ya. Jadi muqtada itu dari kata iqtada. Iqtada itu maknanya menuntut. Jadi muqtada itu yang dituntut makna bahasanya. Jadi muqtadal lafzi makna bahasanya adalah sesuatu yang dituntut oleh lafaz. Maksudnya makna yang dikandung oleh lafaz, makna yang dituntut oleh lafaz itu, itulah yang menentukan apakah seseorang itu dianggap melanggar sumpah ataukah tidak. Nah, jadi pada kasus seorang suami yang bersumpah, saya bersumpah demi Allah tidak akan menjual rumah ini, kemudian memerintahkan istrinya untuk menjualnya, dia dipandang tidak melanggar sumpah. Kenapa? Karena dia tidak yubashirul fi'la, tidak melakukan perbuatan menjual itu. Nah, gitu ya. Nah, itu maksud dari muqtadal lafzi. Ya, tetapi ada pengecualian. Ini harus dipahami beberapa pengecualiannya. Tetapi di antara pengecualiannya adalah kalau dia itu dalam bersumpah itu memaksudkan makna majazi, bukan makna lafadznya. Ya, misalnya makna majazi begini. Orang bertengkar dengan tetangganya misalnya, lalu kemudian bersumpah, demi Allah saya tidak akan membeli rumah itu. Ini lafadznya kan berarti dia bertekad untuk tidak melakukan pembelian atas nama, tidak akan melakukan pembelian yang dilakukan oleh dirinya sendiri terhadap tanah yang dimiliki tetangganya itu. Itu makna lafadznya. Tapi makna majasinya bisa jadi dia bermakna memaksudkan saya tidak akan pernah mau memiliki tanah tersebut. Nah, jadi orang bilang saya tidak akan bersumpah tidak akan membeli tanah itu, bisa juga bermakna saya tidak akan pernah mau memiliki tanah tersebut. Nah, kalau dia memang niatnya begitu, maka tidak peduli dia melakukan pembelian itu sendiri atau menyuruh orang lain, berarti dia telah melanggar sumpahnya. Nah, berarti ini menunjukkan bahwa muqtadal lafzi itu tidak selalu dimaknai hakiki. Nah, gitu ya. Istilahnya kan muqtadal lafzi, bukan makna lafzi. Itu sudah pilihan kata yang luar biasa menurut saya di kalangan para fuqaha. Muqtadal lafzi itu bisa juga bermakna hakiki kalau tidak ada qarinah, bisa juga tidak bermakna hakiki kalau ada qarinah. Nah, qarinahnya di antara niat dari orang yang mengucapkan sumpah itu. Bisa juga qarinahnya itu berupa uruf. Uruf itu tradisi. Contoh tradisi begini. Ada orang bilang, demi Allah saya tidak akan mencukur rambutku. Nah, gitu ya. Lalu kemudian dia manggil tukang cukur atau datang ke tukang cukur terus menyuruh mencukur rambutnya. Itu melanggar sumpah apa tidak? Nah, jawabannya melanggar. Kenapa? Karena secara uruf, secara tradisi tidak ada orang yang bisa mencukur rambutnya sendiri. Ya, dia pasti meminta orang lain untuk mencukur itu. Jadi kata-kata saya tidak mencukur rambutku secara urfi bermakna menyuruh orang lain untuk mencukur rambutnya. Jadi kalau dia menyuruh orang itu batal sumpahnya. Nah, ini ya. Jadi tidak semua kasus itu bisa disamakan dengan yang awal tadi, kasus pembelian tanah itu, menyuruh orang lain itu. Karena yang jadi ukuran itu adalah muqtadal lafzi tadi. Jadi bukan makna hakiki lafaz. Bisa jadi makna hakiki lafaz, makna umumnya al-mutabadir ila dzihn istilahnya, makna langsung yang terfikir oleh pikiran. Bisa juga itu makna majasi, bisa juga makna urfi. Jadi tergantung, intinya muqtadal lafzi, gitu ya. Kemudian pengecualian yang lain adalah untuk kasus pernikahan. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i ternyata dikecualikan. Ya, jadi misalnya begini, ada orang bilang saya tidak akan menikah misalnya, atau saya bersumpah tidak akan menikah, atau saya bersumpah tidak akan menikahi fulanah misalnya.
Kalau dia mengucapkan kata-kata itu, lalu kemudian dia menyesal, karena ternyata kok lama-lama makin cinta dengan orang yang ia bersumpah tidak akan menikah dengannya, ya, atau saya tidak akan kembali lagi, misalnya kasus cerai, kemudian sudah selesai masa iddah nggak rujuk, terus saya bersumpah tidak akan menikah lagi dengannya, misalnya, ya. Lalu kemudian dia menyesal karena ternyata yang ia jauhi dan hindari itu kok makin lama makin menarik, begitu. Kemudian dia meminta orang lain sebagai wakilnya untuk menikah dengannya. Maka yang semacam ini itu di dalam mazhab Syafi'i dijelaskan hukumnya adalah melanggar sumpah. Gitu ya. Kenapa kok dibedakan dengan yang tadi? Nah, ini memang istimbat itu lembut sekali memang. Ini para ulama itu lebih sensitif terhadap kasus pernikahan daripada kasus muamalah. Kenapa? Karena pernikahan terkait dengan bud'un, dengan kehormatan, terkait dengan kehalalan kehormatan seorang wanita. Sehingga yang semacam ini dia mewakilkan itu dianggap dirinya sendiri, karena konsekuensinya adalah setelah itu menggauli seorang wanita, gitu ya. Oke. Adapun kasusnya kalau jahil, ya, kalau kasusnya adalah jahil, tidak tahu, maka tidak dipandang melanggar sumpah. Nah, seperti kasusnya tadi, bersumpah saya tidak akan masuk rumahnya Rudi, ya, umum pokoknya rumahnya Rudi manapun, dia nggak peduli, pokoknya saya tidak mau menginjak rumahnya Rudi. Lalu kemudian diajak temannya, dia bisnis properti misalnya, lalu jual beli rumah, pas rumah yang dibeli dimasuki ternyata rumahnya Rudi. Nah, dalam kondisi ini dia tidak dipandang melanggar sumpah. Kenapa? Karena jahilun, tidak tahu, tidak mengerti. Atau misalnya bersumpah tidak memberikan salam kepada Zaid misalnya. Lalu kemudian di kegelapan malam ketemu orang lewat, terus diucapkan salam. Lalu kemudian begitu terang, ternyata Zaid. Nah, semacam ini juga tidak dipandang melanggar sumpah. Apakah tidak termasuk haram bersumpah tidak memberi salam itu? Ya, termasuk haram jika lebih dari 3 hari. Kalau misalnya seorang muslim berselisih dengan sama muslim, dia sakit hati dan marah itu boleh maksimal cuma 3 hari. Setelah itu harus baikan kembali. Bahasa Jawanya harus wawuhan kembali. Jadi kalau dia bersumpah tidak memberi salam, itu hanya diizinkan hanya 3 hari saja. Setelah itu muqata'ah haram, lebih dari itu, termasuk dosa besar. Ya, itu. Kalau misalnya sumpahnya terkait akad, nah ini kaidah penting juga. Kalau sumpahnya itu terkait akad, maka yang dihitung melanggar atau tidak itu hanya akad yang sah. Nah, jadi akad yang fasid tidak dipandang melanggar sumpah. Contohnya gimana? Nah, misalnya orang bersumpah tidak menikah, demi Allah saya tidak akan menikah. Lalu kemudian nikah kan termasuk akad, ya, ada ikatan antara 2 orang. Lalu kemudian ketika dia menyesal, lalu kemudian menikah, tetapi menikahnya itu tidak lengkap syarat-syarat dan rukunnya. Misalnya menikah ada wali tapi nggak ada saksi, misalnya. Nah, semacam ini kan dihitung fasid akad pernikahannya. Nah, yang semacam ini dia tidak dipandang melanggar sumpah, karena yang dipandang hanya yang sah saja. Ya, itu. Termasuk juga ibadah. Ibadah yang dihitung juga ibadah yang sah. Ibadah yang fasid maka tidak dihitung melanggar sumpah. Ambil contoh misalnya, ada orang bersumpah begini, saya bersumpah tidak akan berumroh tahun ini. Ya, jadi misalnya ini suami istri lagi bertengkar masalah uang, istrinya khawatir suaminya ini suka umroh, ya, lalu kemudian padahal masih banyak kebutuhan yang lain yang harus dipenuhi, misalnya yang lebih prioritas. Kemudian diminta bersumpah supaya tidak umroh tahun itu. Makanya bersumpah, demi Allah saya tidak akan umroh tahun ini. Sudah ngomong semacam itu, lalu kemudian dia sembunyi-sembunyi umroh.
Nah, saat umroh, lalu kemudian dia melakukan pelanggaran-pelanggaran umroh yang sifatnya itu membuat umrohnya menjadi fasid atau rusak. Ya, misalnya berhubungan suami istri, ya, misalnya punya istri yang lain gitu ya, istrinya banyak gitu ya, misalnya, terus salah satu istrinya diajak umroh berhubungan suami istri, rusak umrohnya. Nah, semacam ini umrohnya itu fasid, itu tidak dipandang melanggar sumpah. Ya, gitu ya. Kecuali, nah, ada pengecualian, kecuali jika ibadahnya haji. Nah, ini ya. Jadi ini ilmu lagi. Jadi kalau misalnya bersumpah demi Allah saya tidak akan berhaji tahun ini, lalu kemudian dia berhaji, lalu melakukan perbuatan yang merusak hajinya, misalnya nggak ikut wukuf atau melanggar larangan ihram misalnya, itu hajinya akan rusak. Nah, dalam kondisi itu dia tetap dipandang melanggar sumpahnya, gitu ya. Kenapa ya? Ini ada penjelasan lagi dalilnya itu, kalau kita runut banyak memang dalilnya. Haji itu ibadah yang unik. Uniknya itu bagaimana? Orang yang merusak ibadah hajinya itu tetap diperintahkan melanjutkan hajinya sampai tuntas. Kemudian tahun depan mengqadha. Kalau sholat kan nggak gitu tuh. Jadi sholat itu kalau misalnya rusak di tengah jalan, misalnya rakaat kedua, sholat isya rakaat kedua buang angin, itu kan wajib membatalkan wudhu dulu, nggak dituntaskan sampai salam baru kemudian wudhu, enggak. Kalau haji enggak. Kalau haji enggak. Haji itu orang nggak ikut wukuf, teruskan terus sampai tahallul, ya, baru kemudian di tahun depan mengqadha lagi hajinya atau di kesempatan yang akan datang. Ini istinbat yang memang ya memang hanya bisa diketahui oleh para ulama dan para mujtahid. Jadi kalau untuk umum cukup dipahami begitu ya. Jadi untuk ibadah prinsipnya adalah dikatakan melanggar sumpah atau tidak, statusnya itu mengikuti keabsahannya, gitu ya, kecuali persoalan haji. Jadi beberapa pengecualian tadi yang hanya perlu diperhatikan, ya. Oke. Kemudian ini berikutnya Abu Suja membahas kasus sumpah orang yang poin-poin sumpahnya banyak. Nah, gimana itu? Abu Suja mengatakan, "Wa man halafa ala fi'li amrayni fa fa'ala ahaduhuma lam yahnas." Barang siapa bersumpah melakukan dua perkara, lalu melakukan salah satu dari keduanya, maka dia tidak melanggar sumpahnya. Nah, ini contohnya misalnya begini. Ada orang bilang, saya bersumpah tidak akan makan dua roti ini. Dia menyebut dua perkara, dua roti ini, roti A dan roti B. Terus yang ia makan roti yang satu, ya. Maka dalam kondisi ini hukumnya adalah lam yahnas, tidak dihukumi melanggar sumpah, karena dia sumpahnya adalah makan dua roti bersama-sama, maksudnya, ya. Tapi ya, kalau misalnya dia menegaskan bahwa itu sifatnya masing-masing, demi Allah saya tidak akan memakan roti ini dan tidak akan memakan roti ini, misalnya ya, maka itu dia makan satu roti sudah dihukumi melanggar sumpah. Nah, dua ini bisa diperbanyak jadi 3, 4, 5, 6, 7. Kan kadang-kadang ada orang yang bersumpah itu poinnya banyak ya. Dokter misalnya, itu contohnya, itu poin sumpahnya banyak itu. Saya berkali-kali mengikuti menyumpah dokter yang sedang yudisium, itu saya nggak ingat poin-poinnya, jadi ada mungkin 10 poin atau berapa gitu ya. Demi Allah saya bersumpah menghormati hidup insani dan sebagainya, itu ada banyak poin-poinnya itu. Nah, ini para dokter yang melakukan sumpah semacam itu, perhatikan betul itu. Kalau sampai melanggar, ya, karena itu poinnya per poin gitu ya. Kalau melanggar salah satunya itu bisa kena hukum ini. Atau sumpah dari seorang pegawai negeri. Nah, kalau itu saya nggak tahu ya. Kalau pegawai negeri kan dipandang diminta untuk sumpah untuk menjaga loyalitas misalnya. Atau ada organisasi yang mungkin menyumpah anggotanya supaya bisa loyal. Nah, itu perhatikan betul itu, karena itu sudah menggunakan nama Allah, nggak bisa dipermainkan, ya. Jadi kapan kondisi melanggar dan tidak, apalagi kalau sumpahnya berat ya. Di awal itu saya jelaskan, sumpah itu tidak dianjurkan, malah makruh hukum asalnya. Orang untuk melakukan ketaatan ya sudah cukup dengan iman saja. Orang bersyahadat
kemudian melaksanakan ketaatan, mengikuti hukum-hukum fikih yang wajib kerjakan, sunnah kerjakan, makruh tinggalkan, haram tinggalkan, selesai sebenarnya ya, nggak usah harus bersumpah terlebih dahulu. Ya, sumpah-sumpah yang aman itu sumpah-sumpah terkait dengan berita, ya, terkait dengan akhirat. Nah, itu kan nggak ada kemungkinan ini ya melanggarnya kecuali kalau berdusta. Itu dikatakan namanya yamin humus sifatnya. Jadi gitu. Jadi nggak dianjurkan. Sumpah itu tidak bagus sebenarnya, malah membuat nama Allah itu menjadi tidak dihormati ketika orang mudah melanggar sumpah.